wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ahli Bait Pengajian Komplek Pesona Kaya Pesona Nabilah, yang terhormat Ibu Ketua Perwiritan Akbar Desa Medan Kriuk, Ibunda Nurlela SPDI, Ibu Kepala Desa yang berhadir bersama kita pada sore hari ini, ibu-ibu orang-orang tua saya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya di Perwiritan Akbar ini baru pertama kali saya mengisi. Kalau di pengajian Bunda Nurlela sudah pernah, tapi di pengajian Akbar ini baru inilah yang pertama. Alangkah baiknya izinkanlah saya dulu ya Bu sekali lagi memperkenalkan diri. Karena pas begitu masuk pintu musola tadi, yang belakang nanya ustadznya siapa, kok besar kali, udah punya pasangan belum, jangan ada dusta di antara kita. Karena dalam Islam kita punya prinsip tak kenal maka ta'aruf. Nek cepat kali nenek bilang tak sayang. Nama saya Muhammad Yasir Tanjung, alamat saya Jalan Bajak 5, Gang Rukun, nomor 37B, Kelurahan Ardosari 2, Kecamatan Medan Amplas, kode pos 20147. Nama lurah Ibu Francisca, nomor induk pegawai 09011232728. Alhamdulillah Bu, saya hidup di dunia ini masih baru 2 kali wisuda. Saya nggak ngomongkan diri. Yang pertama saya pernah wisuda sarjana sama wisuda TK. Alhamdulillah status baru saja berumah tangga sekitar 7 tahun yang lalu dengan wanita pilihan saya asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mungkin ini perkenalan kita di Wirid Akbar Medan Kriuk ini. Kiranya nanti kalau kita jumpa di luar, kita bisa bertegur sapa baik antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, perputaran waktu begitu cepat silih berganti yang ada di hadapan kita. Baru saja rasanya Ramadan yang lalu pergi jauh meninggalkan kita. Ini kita sudah masuk di penghujung bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah. Ibu-ibu, keberhasilan ibadah Ramadan yang lalu, kata Yusuf Al-Qaradawi, bukan ditunjukkan ketika kita sedang menjalani ibadah dalam bulan itu, tapi bagaimana seseorang hamba Allah ini bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam menghadapi 11 bulan yang akan datang. Manfaatkan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini.
Kata Imam At-Tabari, ini bulan yang sangat disucikan dan diharamkan oleh Allah. Artinya Allah lipat gandakan segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan dalam bulan ini. Sebaliknya begitu juga. Dan Allah lipat gandakan juga segala dosa yang pernah kita lakukan pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Buat terus hal kebaikan Bu ya dalam kehidupan kita ini. Saya sering menyampaikan kemana-mana, hidup di dunia ini gak lama-lama kok Bu. Nabi Muhammad umurnya cuma 63 tahun Bu. Tapi lihat, berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu komplek Pesona Nabila ini umur 50 tahun ke atas, udahlah Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Insyaallah. Ini kadang udah umur 58 tahun ya ibu, ini udah dekat-dekat pensiun, masih lagi maki-maki MS belum. La ilaha illallah. Udahlah, ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Bu, belum hilang dari memori ingatan saya istri wakil wali kota Medan kami, Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya Bu di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Bu sama anak si Joko Widodo, Kahiyang Ayu. Sehat-sehat kakak nih Bu, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 60, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umur ini bukan perkara panjangnya Bu, tapi perkara berkahnya. Untuk apalah kita hidup sampai 87 tahun Bu, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah Bu bertamu ke rumah kawan saya di Sunggal, kilometer 12. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Singgahlah sebentar, kupikir ke rumahnya main-main nunggu acara satu lagi. Begitu saya duduk Bu di teras rumahnya, rupanya kawan saya ini tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Bu umur 87 tahun. Begitu saya duduk di teras rumahnya, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejar kakek ini Bu, ku cium tangan sama jidatnya bolak-balik, macam cium tangan tuan guru besilang langkat. Udah habis ku cium tangannya, dijawabnya, kok kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok. La ilaha illallah. Udah jam 9 pagi lagi masih. Saya bilang, datang kawan saya ini udah nanyuk katanya pulang. Tengoklah Bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam umur Bunda Nurlela, macam Ibu Ketua Wirid Pesona Nabila. Saya yakin umur beliau ini sudah 60 tahun ke atas. Tapi lihat, selalu sehat walafiat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang duduk-duduk nih Bu, jangan sombong lah. Kita ini bakal berpulang nanti semua menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Bu Kades? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini. Tanda kutipnya, oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama contohnya kalau ibu-ibu baru pulang dari luar kota lah barangkali. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh tuh Bu, yang ditanya sama kawan-kawan kita satu pengajian akbar ini apa? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengoklah mungkin kalau Bu Kadis baru pulang umroh nanti satu keluarga. Ditanya kawan-kawannya itu di desa Medan Trio ini yang agak-agak lancip bibirnya. Bu Kadis nggak bawa air jam-jam. Bu Eka nggak bawa kurma. Bu Eka nggak bawa celak. Sama contohnya kalau saya ceramah keluar kota Bu, ditanya istri tuh. Semalam waktu ke Padang Sidempuan kan Bu, sampai di rumah, Bang, abang nggak bawa salak.
jam semalam tuh ke Sergei Pasar Bengkel di Istiqlal Perbaungan sampai di rumah jam 2. Nah, nunggu biniku depan pintu, Bu. Biniku ini pun lancip juga dibilangnya. Bang, abang nggak bawa dodol? Sore ini nggak tahu aku buat apa yang bawa pulang. Mudah-mudahan adalah 2 bungkus ya. Jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini kan cuma satu. Apa itu, Ustaz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam sebuah tafsirnya mengatakan bahwa bulan ini kita dilarang untuk berperang. Kita disuruh untuk selalu menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, ukhuwah Islamiyah dimanapun kita berada. Cuman kadang mohon maaf saya, Bu, ya, penyakit kita orang Islam ini satu, Bu, ya. Kita hari ini banyak tapi mudah kali kita untuk berpecah belah. Sia-sia ibadah seseorang, saya berani mengatakan, kalau wiridnya tak tinggal, sodakoh infaknya rajin, sholatnya juga rajin, ibadah sama Allah, tapi kalau tak cakapan antara sesama manusia, saya berani mengatakan demi Allah tak diterima amal ibadah kita saat kita masih hidup di dunia ini. Siapa manusia yang paling cepat untuk memaafkan kesalahan orang dalam bulan ini, Pak Ustaz? Itulah Nabi besar kita. Belum pernah menjawab Nabi Muhammad SAW. Padahal Muhammad itu sosok yang sangat menggambarkan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Nama pengarang kitab ini As-Syekh Saifur Rahman Al-Nabi bersatu saking lebatnya. Di bawah hadis kata Nabi, dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Makanya sama Muhammad itu Muhammadun basarun la kal basari. Dia manusia bolak-balik berencana ingin membunuh Nabi Muhammad. Mungkin ibu-ibu semua berbicara tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah seorang tokoh Quraisy yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu hal yang Abu Sufyan itu tak paham. Setelah bergegas pulang ke rumahnya Abu Sufyan ini tadi, dia ambil pedang itu dari yang Ramlah pulang. Sekitar 100 meter dari pintu rumah Abu Sufyan, ya Rasul. Kenapa rupanya? Ayahku marah besar ya Rasul. Iya, biar tahu sekarang. Tinggallah bersamaku. Dan akhirnya Ramlah tinggal serumah dengan Rasul. Orang-orang yang bersuku hari ini di Sumatera Utara pada umumnya, dia panggillah sepupu kandung Nabi Muhammad yang bernama B News TV.